Kok kamu asik scroll sih? Kamu nggak ngerjain tugas? Kan udah deadline-nya. Tenang aja, kan ada AI, nanti kan bisa cepet ngerjainnya. Tenang, ada teman baru yang bisa nemenin kamu belajar. Kenalin, Artificial Intelligence atau AI. Bukan cuma di film, AI sekarang bisa jadi teman belajarmu yang super cerdas dan selalu siap. Manfaatnya, AI bisa ngajarin kamu kapan aja, di mana aja, dan sesuaikan caranya sama gaya belajarmu. Praktis banget. Tapi, hati-hati ya, terlalu bergantung pada AI tanpa berpikir sendiri bisa bikin otakmu rusty dan nggak bisa berkarya sendiri. Jadi gunakan AI sebagai teman pendamping yang hebat. Jadilah pembelajar yang aktif dan kritis, dan ciptakan karya terbaikmu. Oke teman-teman, sebelum lebih lanjut untuk membahas AI, tentunya kita harus tahu dan paham apa itu AI. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia. AI dapat memahami pertanyaan, mencari pola dalam data, dan memberikan respons berdasarkan informasi yang dimilikinya. Nah, karena kemampuan tersebut, AI mulai dimanfaatkan sebagai alat bantu belajar oleh banyak pelajar di seluruh dunia. Sebetulnya AI itu memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan benar, teman-teman. Misalnya, saat kalian kesulitan memahami rumus matematika atau konsep fisika, AI dapat menjelaskan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana. Bahkan, AI bisa memberikan contoh soal dan langkah-langkah penyelesaiannya secara bertahap. Nah, manfaat lainnya yaitu menghemat waktu belajar, teman-teman. Menjadi tutor yang selalu tersedia, AI dapat membantu mencari ide untuk presentasi, karya tulis, proyek sekolah, maupun kegiatan organisasi. Oke, namun teman-teman, kita juga harus tahu batasan dan resiko dari penggunaan AI, teman-teman. Meskipun punya banyak manfaat, namun AI juga memiliki keterbatasan yang perlu kita pahami. Yang pertama, AI itu tidak selalu memberikan jawaban yang benar. Namun AI bekerja berdasarkan data yang tersedia dan kadang dapat menghasilkan informasi yang kurang tepat atau bahkan salah. Oleh karena itu, setiap informasi yang kita peroleh dari AI perlu diperiksa kembali melalui buku, guru, atau sumber terpercaya lainnya. Oke, kita lanjut yang kedua. AI itu dapat menyebabkan ketergantungan, teman-teman. Jika setiap tugas langsung dikerjakan oleh AI tanpa usaha memahami materi, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah itu bisa menurun, teman-teman. Bayangin saat ujian nggak ada akses internet atau AI, apakah kita tetap mampu menjawab soal dengan kemampuan sendiri? Nah, inilah alasan mengapa AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu saja, bukan sebagai pengganti proses belajar kita. Selanjutnya yaitu ada resiko plagiarisme, teman-teman. Sebagai siswa atau mahasiswa mungkin tergoda untuk menyalin seluruh jawaban dari AI ya, dan mengumpulkannya sebagai tugas. Padahal tujuan belajar bukan hanya menyelesaikan tugas, tetapi memahami materi dan mengembangkan kemampuan diri. Selanjutnya yang keempat yaitu masalah privacy dan keamanan data kita, teman-teman. Saat menggunakan AI, kita harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi kita. Hindari memasukkan data penting seperti nomor identitas, kata sandi, alamat rumah, atau informasi pribadi lainnya. Dengan memahami resiko-resiko tersebut, kita dapat menggunakan AI secara lebih aman dan juga bertanggung jawab. Oke teman-teman, kita lanjut untuk cara bijak menggunakan AI. Lalu bagaimana cara menggunakan AI secara bijak?
Yang pertama, gunakan AI untuk membantu memahami materi teman-teman, bukan sekedar mencari jawaban instan saja. Yang kedua, selalu periksa kembali informasi yang diberikan AI melalui sumber yang terpercaya. Yang ketiga, gunakan hasil dari AI sebagai referensi atau inspirasi, lalu kembangkan sendiri dengan pemikiran dan bahasa kita sendiri, teman-teman. Yang keempat, tetap aktif membaca buku, berdiskusi dengan guru, dan bertanya kepada teman. Jangan sampai seluruh proses belajar diserahkan kepada teknologi ya. Nah, ini yang terakhir, gunakan AI dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku di sekolah ya teman-teman. Dengan cara tersebut, AI dapat menjadi alat yang mendukung proses belajar tanpa mengurangi kemampuan berpikir dan kreativitas kita. Oke teman-teman, AI dapat membantu memahami pelajaran, menghemat waktu, dan meningkatkan kreativitas. Namun, AI juga memiliki keterbatasan seperti kemungkinan memberikan informasi yang salah, menimbulkan ketergantungan, serta resiko plagiarisme. Karena itu, kita perlu menggunakan AI secara cerdas dan bertanggung jawab. Ingat, AI adalah teman belajar, bukan pengganti guru, buku, ataupun kemampuan berpikir kita sendiri. Mari manfaatkan teknologi untuk menjadi pelajar yang lebih kreatif, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.